ngejawab gitu ya, ayo resep karena iya kata bapaknya tuh non Asia artinya tuh apa kamu gitu ya. Sebenarnya gitu tuh kita tuh dilarang pulang babi karena memang jalannya tuh sempit, terus poin juga poin gelap ya jelas. Nah gelap buku Saya sama teman saya berdua kan berani. Halo pemirsa, kembali lagi di PPA dan kita sudah kembali di podcast aja bersama saya di sini Yusril, dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita panggilkan para tamu kita. Para tamu masuk. Jadi bapak senyum. Sedang tamu dari kita. Panut. Wah. Kamu hafal juga. Di mana pandaan gitu? Ah, kira siapa? Tuang kering. Walila. Di mungkin bisa perkenalan dulu dari yang ini. Namanya siapa? Nama saya Raihan Garcia, biasa dipanggil Garcia. Tolong ayo potong. Ini siapa? Nama saya Nyeri. Iqbal Ramadan, biasa dipanggil Nanti yang itu kok. Iqbal. Kamu. Nama saya Siron, dipanggil Ayo nyeri. panggil si Oke. Itu namanya siapa? Sat. Oke, itu yang kita kok. Saya Helm. Ini. Saya ada yang terjebak. Reja rahasia. Enggak, semua. Iya. Aja dah. Kami ada Valdo. Yang kita kok kan. Selamat datang di PPA Podcast malam Minggu. Malam Sabtu. Hari Jumat. Jumat. Ini pertama-tama saya akan ceritain sebuah kisah horor yang tiduran saya alami. Aku takut. Iya, ngejok. Ini bakal sana tuh bahasa. Gimana lagi tadi? Jadi pertama mas, saya tuh dulu ini ya. Karena kamu suka itu, kalian punya teman menghayalan nggak? Jadi saya itu waktu kecil ya punya teman hayalan. Wah, namanya tuh Doming. Ya. Nah, dia tuh jadi tuh kata apa sih kata ini real saudara aku ya real ya. Ada saudara aku yang namanya adalah itu orang pintar bisa digunakan juga. Nah dia itu ngelihat, nah katanya di situ tuh ada apa sih anak kecil tapi semuanya hitam. Si anak kecil itu tuh Hitam. secara psikologis atau kecil itu bisa dibilang khayalan, tapi ya kalau saya tuh lihat apa-apa ya waktu kecil, cuma kata saudara saya pintar gitu ya, katanya Saya juga bisa. saya mainnya tuh sama anak kecil yang hilang itu. Wah, Dia tuh suka ngaco di itu tuh. Saya Itu yang sana. oh iya. Hotel sih di sana. Saya suka naik ke sana apa sih? Tuh yang naik. Itu tuh parkour. Nah aku tuh itu aku kan yang mau aku. Oh iya. Tadi situ itu orang di situ kayak wow. Ya paham aku tuh kayak kami sini ada yang gigit. Terus cerita kedua itu datang dari kakak saya ya. Kata dia waktu kakak ini kacau. Jadi dulu tuh dia tuh abis pulang ya, atau main, pokoknya jam 11 malam. Nggak salah ganti tema. Jam 11 malam dia tuh naik motor ya ke sini, mau masukin motor ke gudang tau misalnya. Gudang. Tahu kan di sebelah kanan tuh ada kebun. Oh iya. Yang gelap. Tahu. Dan ceritakan nih. Nah di sana itu jadi kayak ada. Merinding. Pokoknya aku itu ya, gak tahu kenapa si lehernya tuh tiba-tiba pengen nengok aja, gitu.
ternyata mau nggak gudang gitu ya, kan dikunci, ces. Tapi dia tuh tiba-tiba Mungkin sakit lah. Respect. Lanjut lihat jejak rambut aku. Siun rambut aku ya jatuh. Sampai lah di sana. Sedikit. Di sana di mana? Di depan. Oh, benar. Cekak motor dimatiin. Nah, dimatiin satu dikuburinnya di mana? Kan mati kotak putih dia turun ambil kunci dibuka tak tiba-tiba cas dia tuh ngeliat ke kanan. Nah di kanan di sana digerjakan ada semacam kayak toran gitu warna biru. Kan lihat kan tadi fotonya ini ya. Di situ dia ada sesosok wanita berpakaian putih yang lagi gini nih, lagi pulang dong di cafe. Nah tiba-tiba abis itu tuh benar-benar Berapa kak? Betul. dari tadi hasilnya yuk. Ayo. Aku. Den. Aku tidak bisa tidur ini mas. Nah, pokoknya abis itu tuh tiba-tiba dia tuh lihat sosok kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Cepat langsung buka muka pit motor, masukin motor, jebret, langsungnya masuk ke rumah. Langsungnya itu bilang sama ayahku, masih dari kesana kayak apa-apa. Wow, Rio kan? Dari mana tidak saya lihat cerita Rio. Gak usah nempel udah, ya asalnya lah. Itu masuk gak? Sehabis itu tuh, itu lihat dulu. Aku waktu kecil tuh jadi kayak ya takut ngeliat itu teh. Sekarang takut gak? Sekarang wah, coba sekarang. Gak mau. Takut. Katanya gak takut. Beneran. Aja dari kapal. Beneran. Saya gak ada pengalaman horor. Kadang-kadang. Karena itu saya sangat. Memang mana itu? Oke, saya ada cerita horor sih. Jadi waktu teman bapak saya nikah nih di Sumedang. Apa? Baik pada ya. Dia tuh nikah temannya tuh di Sumedang. Setelah kita udah sampai lah ya di tempat nikahannya. Dan soalnya tempat nikah sama rumahnya itu emang jauh gitu ya. Dia tuh nyewa gedung karena emang rumahnya tuh di jalan sempit sama nggak ada lapangan. Nih, ya udahlah beres nikahan. Enggak, sebelum beres nikahan, temannya papa aku tuh kesurupan nih. Ya, kesurupan. Ya, waktu lagi joget, pingsan lah dibawa ke kamar. Pas keluar dari kamar dia tanya, "Hai kamu, ini pakai bahasa Indonesia ya? Karena kalau bahasa aslinya, hai maneh tadi kali saha." Artinya tuh kayak, "Hai kamu tadi kesini sama siapa?" Padahal kan yang dinilai apa jalanan. Sedangkan yang dijemput kita tuh dijemput tuh sama orang itu gitu. Dari situ tuh emang nggak karena emang dia tuh lagi mabok sama beres kesurupan ya. Pulanglah ke rumah si temennya yang nikah buat makan lagi di sana ya. Terus sebenarnya gitu tuh kita tuh dilarang pulang maghrib karena memang jalannya tuh sempit, terus poin juga gelap ya jelas. Nah udah pas banget jam 5-an di jalan itu kita tuh ternyata salah jalan di jalan. Iya maksudnya tuh salah belok gitu ya. Oh iya. yang harusnya ke kanan kita malah lurus. Pas mau muter balik gak bisa karena di sisinya tuh ada sawah. Kenapa nggak mundur? Jauh. Ya gak apa-apa. Kan udah maju. Ya udah maju nggak bisa mundur. Pantang ya. Pantang terus. Nah kita tuh mau belokin, cuman karena tempat lurus kita maju lah lurus ke sana. Di makam pertama kata mama saya lihat ada orang merah di bangku letter E di dalam makam. Orang merah baru bukan. Ya itu beda karena kan itu tahun dulu gitu ya. Belum tren itu sih pesulat merah. Bentar.
Saya mau ke WC. Oh, ya. Ya lanjut. Nah, di situ teh nggak ngeh karena emang nggak jauh dari permukiman warga di makamnya itu tuh, tapi si mukanya tuh liatin laki-laki. Nah, jadi kayak baju merah, kayak mau putih merah, tapi mukanya tuh muka laki-laki sama. Oke, majulah sedikit ya, maju kurang lebih 1 kiloan, maju lagi. Ada makam lagi pas berapa? Serius ya, maju 1 kilometer dan ada makam. Makam itu tuh biasanya dijadiin buat ngambil para leluhur. Jadi sebelum ada kuda lumping, sebelum ada ya yang perhantu-hantuan gitu, mereka tuh ngambil selalu dari makam itu karena memang ada leluhurnya di situ ya. Sesudah di situ mobil saya berhenti karena papa saya kaget, mama saya tiba-tiba menjerit, bukan mobil saya bukan mobil. Nah, menjerit. Oh iya, naik mobil, kira naik motor. Naik mobil kan banyak kan di situ. Mobil apa? Iya. Lo sih udah di mobil kan? Iya naik mobil. Adik saya kan lagi ditangkap gitu ya sama mama. Apa? Gitu loh. Ya dipeluk sama mama karena emang masih kecil waktu dulu. Dipeluk, tiba-tiba mama saya menjerit, adik saya tiba-tiba nangis. Dia tuh udah bisa baik. Kok baca, bisa ngomong cuman belum fasih gitu ya. Cuman taunya mama, papa kayak gitu-gitulah. Papa. Nah, tapi tiba-tiba adik saya tuh bilang, aduh, tapi ya intinya ngomong kalau dia tuh bukan mama gitu. Jadi diambil si bapak, kita bacain doa, tetap gak bisa keluar. Dia tuh bilang gini, Aing resep aja lemah iya. Dalam satu topik, dia tuh suka agama saya karena memang keturunan mama saya itu ya punya ilmu kayak gitu ya. Nah, Kami takutnya. Kami awas ada yang ini. Ih jangan ditolong lagi teman gue. Anak tidak berjawab. Ya enggak, itu di belakang gitu. Jangan begitu. Tutupin. Udah, Baik lanjut aja. Oke. Lanjut ya. Dari situ teh bapak saya bapak saya tuh nggak percaya sama hal itu, mungkin kayak emang dulunya juga nggak kayak gitu. Ya berpikir logis mungkin sih mau capek atau apa enggak. Ternyata waktu si bapak ngomong ngejawab gitunya, aing resep karena gak iya. Kata bapak saya tuh non Asia, artinya tuh apa kamu gitu ya. Tiba-tiba mama saya tuh nengok ke bapak saya, tapi dengan wajah yang mungkin sedikit berbeda. Tapi kayak saya lihat juga, emang agak berbeda gitu dari matanya. Kamu, di sininya, sini benar. dari suaranya jadi bass. Begitu. Suaranya tuh ngebas bapak-bapak zaman dulu kayak Tirta, cuman kayak lebih takut lagi gitu. Aduh, barangnya dia ngomongannya itu geraman kayak. Nah, ya tapi dengan cara ngomong ya di situ teh. Ya karena kan dulu saya cuma taunya Al-Fatihah, Kulhu, Dinas, Al-Ikhlas. Nah, yang dibacain udah apa kan? Enggak dong. Logis ya. Dipegang gini tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak melayang. Jadi nggak bisa dipegang. Wow. Kita tuh baca. Itu cerita dari Nenek, Cok. Itu kamu masih hidup? Iya. Jangan deketin dingin, Cok. Situin aja. Ini bentar. Rapat.
Itu jangan kena itu. Nanti ya. saya mati. Lanjut. Udah cowok dingin. Oh, siapa? Lanjut tadi sebenarnya. Soalnya kalau gua Sampai Oh ya, digini. nah di gini itu nggak nempel guys. Nah di saat juga kita nggak tahu. Kayak kalian tahu sih magnet yang kutubnya tuh berlawanan. Nah itu kayak susah gitu. Kita bacain. Di situ AC nyala dingin. Kayak tanggal 17 ke 16 derajat. AC nyala, tapi di dalam mobil tuh panas langsung gila. Terutama buat yang megang panas saya itu panas tangannya saya. Sebagian ini panas sampai sini merinding. Dibacain doa, nggak mempan-mempan. Akhirnya kita keluarin. Dan maaf, bukan menjatuhkan. Berat badan mamaku kan berat ya lumayan. Pas mau diangkat, kita butuh 6 orang yang biasanya cuma 2 orang. Kita belum progres. Itu pro ayo. Ayo. Nah, terus diangkat tuh memang susah, berat banget, lebih berat dari lemari kulkas yang ada isinya. Kita diam di dekat rumah. Kebetulan temennya bapaknya teman bapak saya bisa bapak yang Aja kak, iya ing. Terdistract suaranya cok, ada yang bisa. Dia bisa. Jadi iya tuh. Kakeknya tuh bisa buat nanganin yang kayak gitu. Kakeknya tuh bawain sejadah. Mama saya suruh tidurin di situ dan dibacain doa. Di situ mulai sedikit mereda gitu ya. Hey bro, Mulai mereda. Pas sampai di cadas Pangandaran. tetepin tong motor. Oh tadi Kasih gear 1. tapi aku juga ini Aduh, siap gitu. ini jangan sampai ke saya aja. Oh, Ya. jangan sampai aku. Pas mau ke daerah cadas Pangeran, mama saya tuh menjerit lagi. Tapi kenapa kan? Yang nggak tahu mungkin yang saya pernah dengar tentang cadas Pangeran dulu tuh ada dinding woi sama yang asli. Karena kan dulu bekas penjajahan kan. Pasti mereka punya ilmu-ilmu buat kayak sembunyi dari para Dia penjajah. kok yang bilang mana itu? Mamanya udah sadar. Sebelumnya sadar, cuman kita tuh masih tetap ragu gitu. Itu memang mama tuh suka natap HP kayak kosong, terus kalau diajak ngobrol cuman jawab iya gitu nggak lebar panjang. Gini gitu. Ya kecuali yang ini enggak. Dia mah tetap kosong orang. Tiba-tiba pas masuk cadas Pangeran, lewat cadas Pangeran, mama saya menjerit. Bapak saya berhenti ke sisi, ke pinggir, terus nelfon kakeknya kalau biarin weh katanya di situ ayah yang bisa tangkap enggak tuh. Ya nanti translate aja ya. Di situ menjerit keluar, tiba-tiba ada yang bilang kalau diganggu ya ranah kurang. Ranah tuh kayak kawasan kurang. Oh, wilayah. Ya wilayah orang. Itu orang pintar yang bilang. Nggak tahu ya, karena emang kita nggak manggil orang pintar, cuman yang bisa aja gitu ya. Tapi kakeknya nggak sampai bisa kayak gitu, cuman bacain doa keluar kayak gitu, cuman narik doang nggak sampai sembuh. Dari situ dia ranah orang, orang yang baru, bisa kali kalian yang baru, keluar dari situ keluar dia teh. Dan sebelum ke cadas Pangeran itu kita tuh dikasih buka buat ketemu muslim, tapi kan kurang percaya ya, karena itu mungkin bisa dianggap kita tuh muslim. Ya benar, kita buang, kita nggak dengerin, dan ternyata nggak sampai situ guys. 3 hari mama saya kecewa. Mama saya selalu nangis, selalu nanyain nama orang yang kita nggak tahu, yang sebenarnya yang orang yang masukin yang pertama yang susah keluar itu namanya tuh Agus, bukan. Pokoknya dia tuh meninggalnya tuh dari 2001 dan itu orangnya tuh orang bisa gitu ya, mati dalam keadaan yang membawa ya. Dia tuh sedang membawa penggantinya katanya. Dari situlah kita teh coba berobat dalam artian berdoa terus sampai situ. Dan ya itu dari 3 hari itu mama saya memikirkan satu orang ini, dan ternyata dia hanya ingin meminta doa dan ingin kuburannya di bersihkan lagi ya, didoakan
ya pokoknya dilayakin lah gitu kuburannya tuh, karena memang mungkin sudah lama jadi sedikit rusak kayak gitu. Terus ya dari situ sih ya pulang dari hajatan tersebut saya nggak tidur di rumah guys, saya tidurnya di rumah ini sih. Setelah itu kalian mama gimana? Takut ya, seminggu Itu masih berapa takut. tahun nih? Kalau saya tuh waktu kelas 1 SMP Covid dong. memang sama covid. Covid guys, COVID-19 meninggalkan. Ngurangin Covid. Ya tuh sambil pisan aku punya mungkin masa karantina ya di rumah gitu 2021. Tapi sebelum mama saya apa ya sembuh gitu ya, tatapan mama tuh kayak ada ragu ya, dan di bayang-bayangnya tuh kayak ada orang di belakang gitu selalu ngikutin gitu di belakang. This is not the same person. Ya, bahkan saya pernah bacain doa. Nggak tahu ya ini mah mungkin emang ini mah pulangnya. Saya bacain doa, coba tarik di tulang rusuk. Oh ya FYI buat kalian yang pengen nyoba. Buat orang yang serupa itu gampang guys. Kalian baca doa, tarik dari sininya. Kalau kerasa ngeganjal, terus ketarik itu tuh ada nggak gitu. Ya, gimana kayak baca doa? Gimana? Dari tulang rusuk Tolong dong Bawa ke atas. ke bawah. tolong dong. Ke bawah lempar ke Ini yang saya tahu cuma situ ya, karena sendiri baca doa apa? baca ya Al-Quran aja sesuai kepercayaan masing-masing, karena semua itu Covid jidni ilman wajib. ya intinya gitu, karena saya pernah waktu mama saya tiba-tiba nangis dari belakang rumah, saya cium gitu dan ternyata bisa guys dari numpang bacain asyhadu. Tapi itu lagi berdua. Hah? Posisi lagi berdua. Iya, bahkan bapak saya takut Lagi berdua posisi. Kumanya di ya, karena kan bapak orang CNN terus kurang teh ya cobaan lah ya. Kurang teh kan deg-degan demi Allah eta deg-degan si mama cerita ciri kunti dina film-film. Beda soalnya sih itu. Inu urang lamun ciri can pernah nepikin ka nyikik. Nyikik itu. Enggak. Udah. Nangis biasa. Tapi ini lagi. Jika sih. Nah ya. Dicobain dulu lewat telinganya, dibacain doa. Udah itu agak mereda, saya tarik langsung ke bawah dari. Terus gimana? Semua. Ya nggak apa-apa, cuman bilang makasih doang. Ada material Dia tuh nggak ngeluh aneh. Jadi sekarang gimana sih mama? Alhamdulillah sehat. Sekarang udah ada yang bisa di desip, sebenarnya dari dulu juga udah ada yang bisa, cuman emang kurang kenal lingkungan aja. Tapi itu pas keasupan, ngerasa keasupan itu masukin. Rasanya gimana sih? Kata mama mimpi leles karena itu kan ngambil energi positif kita tentunya. Terus Negatif. susah untuk mengucapkan lafaz Allah, paling susah. Makanya kalau kalian nemuin kesurupan terus disuruh bilang Allah, diam, karena memang jiwanya tadi kunci buat dia bilang kayak gitu. Jadi arwah kita tuh ditahan dan dikuasai oleh mereka. Cimbang sing. Ya jadi ya intinya mah lawan yang kayak gitu jangan pernah takut. Walaupun memang dulu takut, tapi ya Misalkan tidak takut. ya usahakan tidak. Karena yang kayak gitu semakin takut semakin Benar. benar. Sampai dilawan. Tapi cok, bahasa si mamah ciri orang Jepang itu tiba-tiba merinding, asli baru kali itu merinding. mana nih nasi Pengen sekarang dia kok merinding. Besok ada yang lain. Yuk, lanjut. Cukup menarik ya di tahun ini. Teleponan dulu guys. Nanti adanya 10. Saya 8. Fulus. Lagi. Saya lanjut dari Koko. Ini usah ngomong kopi. Gila aja. Lanjut nanti ke Mono. Naik Mono ke Nubatran di daerah Lewu. Nah,
Kampung kecil. Ya. Kampung kecil. Itu rumah apa? Cimaung. Itu Eko bagi dua. Di mana? Di Rakyat sebenarnya ini spesial daerah Cianjur itu tadi tuh daerah Garcia Paling daerah tanah Pegunungan Silang. Masih kabupaten. Itu lain daerah itu rumah si ini, rumah tahun silam. Badan nih. Oh, yang ke dalam daerah. Oh, daerah terus. mulai Jepang teh ngomong semangat lu terus Lagi ceritakan lucu nama. Ayo tanya. terus dirinya tuh ceramah ya penunggu gitu lalu kan nah mau bisa paham dengan apa kita terus kalau gua harus berang terima jadi si eta nate nuturkan aja berang kain mondok gitu udah terus di doaan lagi bapak rumah ayah dikirim uang jadi ada tadi lah paling gitu doaan terus Ini kayaknya. dari nama gitu Bisa gini. jalan ya Isi ganjet. terus air kan lagi aduh besok ada pado kita Bang Kalder Garcia, Bang Kalder kita. Bang Garcia, Bang yes Tatom. Gimana? Gitu. oh di hotel Arukan di Jogja ayah sih ya Ayo dah hadir. lain Tenang. jadi yang kata kamu ada orang Oh, anu di eta kaca anu ngarak tembok. iya tapi itu memang orang lewat Iya. gitu tapi pas dicoba dibuka di putih-putih ada Pandai. ada gonen mana ya kan emang ada cahaya gini the flash tapi beda gini cahaya nate cahaya sama-sama aneh weh gitu pas orang ningali ya udahlah gitu Di mana posisi Mak? di kuping pasti ya Kamera ke tembok. jadi ke tembok gitu Iya. Oh ini masih ada videonya yang di itu dah. Aja Mas. ya itu lihat daun pas dimatiin juga dimatiin lampunya dia tuh nongol Ngomong teh apa? nongol Ngintip. dia ngintip Posisi sudah. Ini Misalkan orang dari lagi cingnya bersihin. Cuma batu tete. Jadi iya masih ingat. Jadi posisi gitu udah ngedit beres ngeditnya. Terus tidur Tadi cicing lu. Kenapa? Lah. Ini kasur dua, ini kasur kecil gitu. Disatuin jadi dua gini. Di bawah ini kasur kecil. Tadi sini tuh jadi yang ada tangga ya. Dari kasur besar. Itu teh kita itu udah ngedit terus apa sih? Udah capek jam berapa sih itu teh? jam 12. Iya, bisa. Malam ini Malam banget coy. Pokoknya jam 12-an ada teh. Itu semua sih. Jam 2. Orang teh bukan teh. Berikan Oh iya, sebenarnya terus teh lihat apa sih kan mati lampu semuanya. Di atas teh kayak ada bayangan apa sih? Lampu gitu. Karena semua lampu teh mati kan itu. cuman lampu kuning tapi di sisi kan gitu sisi orang. Nah, cahaya naon itu cenah naon. Kurang teh masih mikir lagi ya. Cahaya naon kayak di luar mau mungkin itu. Dawa iya. Di cai, di air, dawa iya nya. Atuh tuh pisah. Jauh. Pas kemarin itu satu apa sih? Yang soak, cowok. Kalau si tante kan tuh papa. Masih si pegawai pintu teh. Emang urung sih lah buat teh. Cuma kan emang udah salah pisah. Iya. Tapi si cahaya teh jika terang dulu teh. Cahaya naon sih teh itu. Jadi si Paris nggak salah di mana sih langsung. Naik Salah lumayan langsung teh. Teh isi orangnya nih bayang-bayang putih Di ngerti dekat rel kereta kan banyak yang bunuh diri itu di situ. yang benar. Iya. Cicak paling. Depan hotel kita teh ada stasiun kereta api. Jadi lah yang bawa-bawa kayak lokomotif gitu habis nabrak dibersihin pasti ngikutin karena sedikit serpihan kulit kamu
yang tidak kamu bawa mati gitu ya, dalam artian nggak jatuh gitu ya, itu bisa menjadi pertimbangan guys. Karena kita tuh diciptakan dengan sempurna dan pulang juga harus dengan sempurna. Tidak ada yang boleh kurang. Makanya buat kalian ya jaga-jagalah ya, baik-baik sengaja. Bahkan orang yang bunuh diri juga, orang yang bunuh diri juga, kalau kalian sudah mati dan waktunya untuk bisa diambil, nggak tahu ya diambil sama siapa, tapi nggak bisa diambil. Kalian bisa, kalau nggak kalian cuma bisanya pukul lilingan, cari bantuan. Jadi matakan tak nonton bunuh diri kuno sih, bunuh diri kuno terus nyusakeun batu apaan? Bilang dosa lu. Siapa ya? Tapi baca apaan sih? Di sehari itu ada 3 kejadian. Apa ya? Itu bayangan jam 7, 9, jam 12 itu Itu posisi lagi mana? Jam 7 itu kan di asrama itu yang laki itu kan cuma sedikit kan. Habis hari soalnya pada kemana, nah saya kan jam di asrama cuma bertiga. Kamu, dia, saya, teman saya, dua-duanya. Iwan diem. Siapa aja tuh? Kan di kamu, dia asrama teh emang luar banget lah. Lagi pada ngobrol. Tiba-tiba ada bayangan segede apa ya? Pokoknya mah ada yang gede, ada yang kecil. Lewat jalan biasa. Warna hitam kan? Hitam banget. Lewat biasa kalau nggak pasti bukan. Pertama orang meren oke lah. Tiba-tiba lewat lagi. Malah sendiri. Semakin lewat tuh mas semakin kencang lah. Jadi itu kencang terus 3 kali. Udah 3 kali kan. So aneh. Keluarlah nyamperin, nggak ada, udah beres. Jam 7 selesai. Jam 9 itu dia sama itu cuma serangan nama 2 orang. 5 posisi teh mau pada tidur. Yang lewat jadi 10 orang. Semua ditemuan. Gak ada muka Di jalan itu teh. Respect bro. Iya sama ada semua ada kan asrama tuh kayak gini segede gitu memang gede. Mana aja lapang itu loh. Minta di ke asrama muter ke asrama 10 orang punya kayak muter mengenai gitu. Iya kan dia sama kan gitu. iya kan si asrama teh ada orang depan orang belakang Dia jajan mereka tuh di luar ya 10 orang Nasional komunitas itu kan. muter bentar Baik banget cuk. bonus masalahnya itu si jam bentar apa? Kalau di pesantren atau asrama gitu, kalau jam segitu jam 9 memungkinkan ya siswa atau siswi keluar. Oleh santriwati sih. kalau santri itu kemungkinan kalau teman-teman saya kebanyakan pada keluar nanti itu sampai jam 12 malam makanya kosong. ya makanya kalau ada orang pun pasti ada yang ngobrol dulu atau ngerokok dulu minimal. Nah ini mah benar-benar cuma jack suara kaki doang. Batas. Nah Mas Kibra siap hasil dan Mas Kibra loh. Lagi jalan. Nah Tentu kamu peta kita pas di sana posisi teh kan emang ada kamar main bawah itu lampunya mati emang gara-gara jadi kan ada kamar di atas sama bawah, yang bawah itu emang dibuat atas sama bawah. Nah itu si lampu itu emang mati jadi gelap banget. Nah pokoknya emang di sana tuh emang kamar tuh creepy banget semuanya. Wah ada di Bayangkali itu lewat ke Obong itu. yes 10 kali gini. 10 orang 10 kali. Tak gitu. Iya. Tapi mana yang lihat orang-orang gitu? Iya, sumpah. Tapi gimana jenisnya? Pokoknya mah berbagai gimana kayak Ayam harus pergi. Enggak, gimana perawakan jadi saya Perawakannya biasa weh. tapi besar kan
Agak ada tinggi pokoknya mah. Ya itu kayak mirip labubu guys, tapi warna hitam. Pokoknya mah berbagai lah. Labubu. Saya sama teman saya berdua emang berani. Kamu jadi beda di Aing mau tapi kamu sadar nggak sih? Nggak boleh apa? Atau nggak saya anjing nggak lanjut Kita kenapa kau ini banyak langsung anjing ini kamu apa kan? Terjadi. Saya nggak lulus asli coba Aji saya coba pulang lagi ayo. Aing semua ya. FYI, yang tadi ceritain Paris, yang tinggi, besar, berbulu gitu tuh bisa dijadiin penglaris loh guys semua. Gimana? Nah, Astagfirullah. saya tuh kalau isi banget, selama teman saya terus berdua gini. Namanya Ali, Iya. Kenapa sih ya? Demi. Iya, jualan lagi orang. Mata kamu tuh kayak Eta memang sebenarnya no iya emang teka pakai maksudnya teh jadi emang dia ke senteran dia mau rantai ke kasar karena iya anu mandaran pentingna tapi hanya beda demi Allah. Beda. Wah, masih saya ngatain dia tuh. Aku sama temen ngomong gini, rasanya bisa. Ayo, bismillah, ayo kurang sampai ke. Oh, ayo. Tahu-tahu aku sama temen keluar langsung. Nah, aku ngikutin. Nah, pas belok ke kanan, aku lari berdua. Belok kanan, hilang semuanya. Demi Allah hilang semuanya. Tiba-tiba. Tapi itu tuh bisa guru tuh gak? Dari tren Tahu lagi guru. pengawas? Enggak. Pengawas enggak ada waktu itu. Bukan aja tuh Lagi enggak ada pengawas. Atau ini Saraka tuh bersih-bersih. Saraka ya iya. Enggak ada cara kan panas di jero di luar tiris. soal di kelas saya enggak ada cara sama sekali. Itu kan di depan. Terus gimana? Pelatih Dan tuh ya. bilang Ya, habis itu beres. Ya. Jam 12. jam 12 pagi Ini bilang pas saya tidur, teman saya yang begadang ngerokok yang keluar itu pulang-pulang teriak-teriak malam-malam. Aku itu berdobrak langsung gini. Ada beri. Soalnya apa katanya? Dikejar kepala. Bilang, bukan yang kepala bulat doang. Wow, jauh dari jauh kan gini karena teh. Ya pas orang ter di poste, orang melong. Sampai kasih kepala ngawel. Longkir, begini kepala bulat doang. Iya bulat, ya mah. Ada kan? Kepala doang feel, lagi di dalam bulat. Kasa kenalan, lupain pakai main. Ada leher nas. Golan di pos. Sama mereka liatin. Mau. Jadi bang Malik. Cet ke bawah sini gini. Kat gini Malik. But mereka lihat. Anjing aku cuma minjem. Dina lari. Sama rusak ada ini bu. Dia belakang. Ngejar. Tapi di sana Ngaku enggak? ngaku. Tidak boleh bu. Tapi ngaku mantu. Saya bola aja dia mah. Saya bola weh. Mereka lari naik ke asam nate kan lewat pakai kawat teh emang di bawah Terus mana naik buk nah mereka pada ngurungun
pas bangun teh nah aing pada tiba-tiba semua merinding yang asrama merinding semua kesimpulan kamu anjing emang perasaan gue pak saya depan itu dia pak di kaca belakang Ya begitu. di kaca belakang bung gue berisi tiba-tiba jalan dari bung berisi kayak bak bola yang mau sarung ya anjing cina ditutupin kan tekan kakobung lupa itu serama jam 4 malam berlindung semua. Kamu itu gimana tadi? Ya saya bangun semua pokoknya semua orang bangun di asrama Kamu dengerin, saya semuanya dan saya 15 malam bangun sampai jam 3 Habis itu sholat subuh. satu biasa aja. Nah itu tuh pokoknya mah saya tuh nggak ngalamin tapi pokoknya mah si suasananya tiba-tiba beda asalnya hangat dingin itu dingin bener-bener karena barang tuh masih ingat banget Ada dua ya, sudah ada cerita dengan keluarga ya. Saya mau cerita. Mungkin ini sudah jadi ending kan cerita Paris. Tadi ada cerita Deden yang kita ini mau cerita ya ada cerita saya dan juga cerita Koko nanti. nah yang lu gimana ya Enggak ada. Cerita tadi ada satu momen yang sangat ini. creepy Ya nanti Bapak tadi di kamera ya. Nanti ke saya di zoom. Oke, makasih. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe channel Yusril Peditia dan jangan dan nantikan episode apa sih? Pada orang yang cerita dulu. Boleh. Oh, siap. Nantikan podcast PPA podcast aja selanjutnya. Jargon. Serem bener, serem. PP1 aktif. Ya.